misterius. Dua telinganya hilang terpotong, sementara lehernya terikat tali tambang. Bagian kening kedua korban tertembus peluru. Baik polisi maupun masyarakat setempat belum dapat mengenali identitas korban. Melihat kondisi jasad keduanya, nampaknya pelaku penembak misterius semakin sadis menyiksa korbannya sebelum dibunuh. Meskipun kemungkinan sasaran aksi penembak misterius ini adalah para penjahat kambuhan, namun mereka dibunuh tanpa proses pengadilan. Hal ini membuat masyarakat khawatir aksi tersebut akan salah sasaran. Namun Kepala Seksi Penerangan Kodak 9 Jawa Tengah, Letkol Pol Haryono, memastikan bahwa penembak-penembak misterius ini tidak akan salah tembak, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Meskipun pihak aparat mengaku tidak tahu menahu tentang siapa pelaku penembak misterius, namun statement Kasipenda di atas membuat masyarakat menduga pelakunya adalah aparat militer. Apakah rakyat akan merasa lebih aman dengan adanya Operasi Petrus, ataukah rakyat akan merasa terancam dengan adanya Petrus? Bersyukur kamu hidup di zaman sekarang, nak. Bisa bebas kemana-mana dengan penampilan seperti itu. Ada apa dilihat-lihat? Emang ada yang salah dari penampilanku? Tato aku. Kamu tahu? Di awal tahun 80-an, penampilan norak seperti kamu bisa jadi mayat dalam hitungan hari. Nggak pakai hitungan hari. Tadi pagi aja, kamu paling sudah bisa ditemukan gemletakan di pasar. Emangnya ada apa di masa itu? Kamu pesan kopi, lalu dengarkan cerita saya. Pada saat aku masih muda dulu pada tahun 1983, hampir setiap hari ditemukan mayat di mana-mana. Diduga mereka adalah penjahat kambuhan. Mayat-mayatnya tuh nasibnya sama semua. Kepalanya pada bolong, ada tembusan peluru. Bukan nasib mereka aja yang sama. Ciri-ciri mereka kebetulan sama. Identik sama tato yang menyelimuti kulit mereka. Masyarakat ada yang resah, tapi ada juga yang alhamdulillah. Karena pembunuhan demi pembunuhan itu membuat angka kejahatan turun. Nah, ceritanya aku mau kirim setoran ke bosku. Baru aja dapat kerja kemarinnya. Ya, hitung-hitung nyari kerja susah. Nah, kok tiba-tiba ada banyak orang ngerumunin sesuatu. Aku tuh penasaran, akhirnya ikut lihat gitu loh. Lah dalah, ternyata ada mayat. Matanya tuh melotot, badannya kaku. Lebih ngerinya, kepalanya bolong. Nah, dilihat-lihat kok kayak kenal mukanya. Ternyata itu adalah bosku. Padahal saat itu bosku bilang kerjanya bakal lancar-lancar aja. Kerjanya mah gampang, minta setoran-setoran ke warga. Aku kedapetan minta ke sopir atau kernet angkutan umum. Itu uang jaminan keamanan buat mereka. Bosku pun bilang kalau nggak mau kasih pukul aja atau ambil bemper dan tempat bagasi mobilnya. Bosku sih kasih nominal yang nggak besar-besar amat. Tapi orang itu tuh pinter naruh anak buah di hampir setiap persimpangan jalan. Jadi banyak juga uang yang masuk ke kita. Sehari-hari kerja itu aku cuma kebagian ngurusin setoran supir. Ada juga yang dapat bagian lain minta setor ke toko, pedagang kaki lima, tukang parkir, buruh gendong, diskotik, tempat perjudian, dan hampir semua bidang usaha lah. Aku cuma kerja sehari itu udah kapok gak mau kerja gitu, gara-gara lihat mayat bosku sendiri. Aku buru-buru balik saking takutnya. Kukira sudah aman kalau sudah berhenti kerja begituan. Tapi besok-besoknya, satu persatu kawanku yang pernah kerja di bosku terbunuh semua. Aku takut
jadi sasaran selanjutnya. Di koran orang-orang tuh sebut kami Gali, gabungan anak liar. Aku sudah kalang kabut melihat tatoku. Tetangga-tetanggaku juga menduga aku bisa menjadi korban selanjutnya karena tatoku. Kenapa? Karena kebanyakan mayat yang ditemukan juga punya tato. Jangan-jangan tato dianggap sebagai ciri-ciri penjahat. Terpaksa aku sayat sendiri lenganku biar tatonya lepas daripada nanti ditembak. Aku nggak berani keluar jauh-jauh. Paling jauh ya nongkrong di sebelah rumah. Nah dari situ aku dapat informasi terbaru berita ini dari omongan-omongan tetangga. Mereka pada kira ini ulahnya tentara, konon disebut Operasi Celurit. Koran-koran menyebut Operasi Celurit ini adalah upaya pemberantasan kejahatan. Pangkopakntip Sudomo memberikan keterangan pada 27 Juli tahun 83 bahwa operasi ini tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, tapi juga menginventarisasi nama-nama pelakunya. Aku bersyukur masih diberi kesempatan meskipun sempat kerja jadi preman. Beruntung namaku tidak masuk dalam daftar Petrus. Petrus terkenal pemburu profesional yang seakan gak pernah luput. Lantas muncul pro kontra di tengah masyarakat. Operasi ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Bisa saja operasi ini ditunggangi pihak ketiga yang bisa aja disalahgunakan nama mereka. Wuryanto, bekas ketua pengadilan Semarang, juga advokat merangkap dosen luar Undip mengatakan bahwa penembak misterius ini harus dihentikan, sekaligus diselidiki apa itu kelompok anti penembak misterius atau APEM sebutannya ya. Dia tuh sangat setuju dengan usaha pemerintah mengamankan masyarakat dari gangguan keamanan. Masyarakat pun setuju dengan hilangnya para penjahat kambuan itu. Tapi Wuryanto ini tidak setuju dengan cara yang ditetapkan karena negara ini adalah negara hukum. Beliau ini juga khawatir adanya peluru yang nyasar. Aku bisa bayangin sih betapa menyekamnya masa itu. Zaman Orde Baru dulu memang penuh dengan kekerasan. Petrus itu cuma salah satunya. Masih banyak tragedi-tragedi lain seperti Timor Leste, Aceh, lalu pembantaian di Tanjung Priuk. Tapi polanya selalu sama. Jadi kekerasan itu selalu digunakan untuk sebagai legitimasi penguasa. Mereka menggunakan alat-alat negara seperti polisi, tentara untuk mencapai tujuan pribadinya. Terus lanjutannya gimana, Pak? Aku penasaran nih. Apa itu Operasi Celurit? Jadi gini, sebut saja Petrus. Orang-orang sih memanggilnya Petrus. Petrus itu penembak misterius. Petrus sudah mulai kebablasan. Banyak sekali laporan pembunuhan yang motifnya itu pribadi atau politis. Orang-orang juga sudah mulai berani bicara. Keluarganya, teman, sahabat. Yang nggak lama ya, sekitar 4 tahunan. Lalu Komnas HAM menyatakan Petrus itu adalah pelanggaran HAM. Dasarnya karena ada aspek pembunuhan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, serta penghilangan orang secara paksa. Kalau dipikir-pikir, zaman sekarang banyak ya koruptor di negara kita. Apa perlu di Petrus saja? Pertanyaan bagus.